Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Rena. Oke, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah join pada Zoom malam hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rena Luciani selaku moderator, beserta keempat teman saya, ada Farah Khalidah, Sukma Dianita, Husnul Nur Aziza, dan Al-Fatsyah Negoro. Di pertemuan kali ini, saya beserta kelompok akan memberikan penyuluhan mengenai diet sampah plastik, yang mana penyuluhan ini merupakan salah satu tugas akhir pada mata kuliah teknik intervensi. Baik, sebelum kita memulai penyuluhan, saya ingin berkenalan juga nih sama teman-teman semua. Mungkin dari tadi udah ada yang join dari jam 7 pas gitu ya. Mungkin dari Melati Wijaya dulu nih. Dari mana ya Melati? Halo Melati, apakah terdengar suara saya? Oke, sepertinya Melati lagi jauh ya sama HP. Mungkin Dela gimana? Dari mana Dela? Aku domisilinya dari Jakarta. Oke, dari Jakarta ya. Terus ada Dia Tahur. Dari mana nih? Jakarta juga? Aku dari Bogor. Dari Bogor. Oke, ini kalau kita perkenalan satu-satu bisa selesai sampai jam 9. Jadi langsung saya buka aja ya penyuluhan pada malam hari ini mengenai diet sampah plastik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai sampah plastik dan cara pengurangannya, kita di sini juga harus mengetahui terlebih dahulu isu terkait sampah yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek ya. Karena Jabodetabek itu bisa dibilang daerah yang mungkin cukup padat penduduknya gitu. Nah, di sini ada informasi sedikit gitu. Kita juga ingin berbagi informasi dan di sini juga kita saling sharing aja, jadi nggak usah kaku-kaku banget gitu. Jadi kota-kota di dunia itu menghasilkan sampah plastik hingga 1,3 miliar ton per tahun. Banyak banget bukan? World Bank juga udah memperkirakan nih, jumlah sampah akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton per tahun hingga 2025. Nah, dalam penyuluhan kali ini kita mau ngasih tahu gimana sih sebagai generasi muda membantu pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sampah plastik ini kan termasuk sampah yang sangat sulit diuraikan ya. Di sampahnya itu juga bisa dibilang masih sangat minim gitu. Mulai dari tempat sampah pembuangan akhir ataupun tempat sampah di wilayah-wilayah yang mungkin sudah terpisah gitu jenis-jenisnya. Nah, mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alfa. Pada Alfa dipersilahkan, dan kepada operator mungkin boleh ditampilkan share screen-nya. Oke, terima kasih Rena. Jadi kita di sini itu penyuluhan tentang program diet plastik pada masyarakat. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih tentang diet sampah itu apa? Coba kalau ada yang tahu bisa langsung on mic aja. Tumbler gitu. Nah, ini Melati nih, raise hand. Oke, Melati, silakan on mic. Oh, udah kedengeran belum? Ya, terdengar, Melati. Iya. Menurut saya kayak diet plastik tuh mengurangi penggunaan plastik gitu loh, Kak. Iya, benar banget. Jadi lebih pakai ya yang kayak tadi disebutin kayak tumbler gitu, yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Iya, benar banget ya. Melati, selain Terima tumbler, kasih. kalau misalnya kita makanya kan di Indomaret itu kantong plastik udah nggak ada ya. Itu salah satu contoh diet plastik. Jadi digunakan tote bag atau mungkin paper bag agar bisa terus dipakai kalau untuk tote bag, dan kalau untuk paper bag bisa dipakai bisa mudah terurai seperti itu. Nah, kemudian apa pengertian sampah sebelumnya? Pengertian sampah. Kalau menurut saya sendiri, sampah itu
material sisa yang telah digunakan atau setelah berakhirnya suatu proses. Oke, benar sekali jawabannya ya dari Dela. Nah, kita coba di sini lihat ya. Nah, menurut UU nomor 18 tahun 2008, sampah itu adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Seperti itu. Ini menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Nah, kalau misalnya kita cari-cari di Google, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis sampah. Nah, sebentar ya teman-teman. Oh, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sukma Dianita. Baik, silakan Sukma. Oke, terima kasih Alfa atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah ini terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan tempat dihasilkannya atau berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adalah sampah industri. Sampah industri ini adalah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair ataupun padat. Dan yang kedua adalah sampah konsumsi. Sampah konsumsi ini ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Yang ketiga adalah sampah manusia. Kalau ini sampah manusia berasal dari pencernaan manusia umumnya, seperti feses dan juga urin. Yang berikutnya adalah sampah konstruksi bangunan. Selanjutnya adalah sampah pertambangan. Yang keenam yaitu sampah alam, yaitu sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daunan kering, yang kemudian terurai menjadi tanah. Dan yang terakhir adalah sampah nuklir. Sampah ini adalah sampah yang dihasilkan dari fusi dan juga fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Boleh di next, Alfa? Oke, berikutnya ini ada jenis sampah berdasarkan sifatnya nih. Kalau jenis sampah berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sampah basah atau yang kita kenal sebagai sampah organik. Jadi sampah organik ini merupakan jenis sampah yang mudah membusuk, misalnya seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah sampah beracun, B3. Sampah jenis ini biasanya berasal dari limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang termasuk sampah B3 ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan juga beracun. Sampah B3 ini memiliki ciri-ciri, yaitu sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi dan timbul secara periodik. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnul. Silakan, Husnul. Suaranya agak kecil ya, Kusno. Udah kedengeran belum? Nah, sudah mantap. Iya, maaf. Selanjutnya yaitu peredaran sampah plastik di dunia. Nah, di dunia ini, contohnya yaitu di kota-kota besar, yaitu menyumbang 1,3 miliar ton sampah plastiknya per tahun. Lalu di bagian Eropa Barat dan Amerika, menyumbang 100 kg plastik per tahun, dan di Asia 20 kg plastik per orang. Dan di Indonesia yaitu 64 juta ton sampah plastik per tahun dengan 3,2 juta tonnya terbuang ke laut. Selanjutnya yaitu keberadaan sampah plastik di Indonesia. Berdasarkan Jambek et al. Pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah plastik di laut sebesar 1,29 juta ton per tahun. Estimasi total sampah laut nasional sekitar 1,2 juta ton, dan estimasi total sampah plastik nasional sekitar 490.000 ton. Terakhir yaitu jumlah sampah plastik di Indonesia sebanyak 66 juta ton per tahun. Nah, selanjutnya ada dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama yaitu mengacaukan rantai makanan. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan dapat mengacaukan rantai makanan.
ukuran sampah itu kan terdapat dari yang terbesar hingga terkecil ya. Nah, sampah terkecil ini dapat mempengaruhi organisme terkecil di dunia seperti plankton. Ketika organisme ini keracunan karena menelan plastik, hal ini akan menyebabkan masalah bagi hewan yang lebih besar yang mengonsumsi organisme-organisme kecil ini. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan ini dapat menyebabkan banyak masalah karena bisa mempengaruhi keseluruhan rantai makanan, yang akhirnya bisa berakhir di dalam perut manusia sebagai predator puncak. Yang kedua yaitu limbah beracun. Bahaya sampah plastik bagi lingkungan yaitu kandungan racun yang ada di dalamnya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farah. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Farah. Oke, kita lanjut. Jadi selain dampak sampah plastik bagi lingkungan, selanjutnya ada dampak sampah plastik bagi kesehatan. Nah, apa aja dampaknya? Yang pertama, mengganggu sistem pernapasan. Nah, kenapa sampah plastik ini bisa mengganggu sistem pernapasan? Nah, karena seperti yang kita ketahui, salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik yaitu mungkin orang-orang berpikir dengan membakar sampah plastik. Nah, ternyata membakar sampah plastik ini membuat dampak bagi kesehatan, yaitu mengganggu sistem pernapasan. Mengapa seperti itu? Karena sampah plastik yang dibakar atau terkena matahari itu bisa menghasilkan zat karbon monoksida, yang mana karbon monoksida ini tidak baik bagi sistem pernapasan kita, yang mana juga bisa memicu kanker. Lalu mikroplastik masuk ke dalam tubuh. Nah, semakin banyaknya sampah yang ada di bumi ini, itu akhirnya bermuara di laut, yang mana di laut seperti yang sudah disampaikan tadi, sampah ini bisa dimakan oleh fitopitoplankton. Nah, selanjutnya oleh fitoplankton ini dimakan oleh ikan atau hewan-hewan laut lainnya, yang mana hewan-hewan laut itu akan kita makan. Nah, ternyata di dalam hewan-hewan laut yang kita makan itu tuh mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi tubuh. Lalu dampak sampah plastik berikutnya bagi kesehatan yaitu kerusakan jaringan kulit. Nah, jadi sampah plastik ini juga bisa merusak jaringan kulit kita. Oke, boleh dilanjut. Lalu ini nih, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Nah, ini mungkin banyak dari kita yang lingkungan. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan pribadi yang dapat dipakai secara berulang. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan tumbler saat kita berpergian. Jadi, saat kita berpergian, kita sudah mengantisipasi apabila kita haus, kita minum menggunakan tumbler, bukan menggunakan botol kemasan plastik. Kemudian, kita juga tidak menggunakan sedotan plastik, tetapi kita bisa menggunakan sedotan yang lebih ramah lingkungan. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan melakukan recycle atau mengubah sampah plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa sampah plastik ini bisa menjadi barang yang bernilai ekonomi. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan mengolah sampah plastik, misalnya sampah dari bungkus kopi atau bungkus-bungkus makanan lainnya, kita olah menjadi kerajinan yang lebih bermanfaat seperti tempat tisu, kemudian menjadi tas untuk belanja, dan lain sebagainya. Boleh di next lagi. Oke, di slide terakhir ini ada quotes ya. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Nah, jadi dengan kita mengurangi sampah plastik, hal itu akan bermanfaat besar bagi anak cucu kita nanti. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasan mengenai diet sampah plastik. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa sampah plastik di Indonesia ini masih menjadi permasalahan yang sulit terselesaikan gitu. Apalagi tadi juga sudah dijelaskan dari Amerika, Eropa itu juga masing-masing negara menyumbangkan sampah plastik yang lumayan besar gitu. Nah, sementara itu di Indonesia sendiri nih, menurut Badan Pusat
Pusat Statistik itu menunjukkan bahwa sampah plastik sudah mencapai 64 juta ton per tahun. Nah, sebanyak 3,2 juta ton itu diantaranya sampah plastik dibuang ke laut. Ini kan sangat membahayakan kan, tadi juga sudah dibilang, sudah dijelasin nih bahwa membuang sampah plastik ke laut itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah disampaikan, tadi juga sudah ada solusi-solusi tentang bagaimana cara diet plastik. Kira-kira dari teman-teman tertarik nggak sih untuk membantu pemerintah mengurangi sampah plastik? Nah, kalau emang tertarik, langsung tulis aja di kolom chat gitu. Tertarik nggak untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia? Ya, tulis di kolom chat atau mau unmute, tertarik Kak, gitu juga boleh. Halo, apakah masih ada di sini di langsung, teman-teman? Oke, maaf terputus ya. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat nih, kira-kira kalian udah melakukan diet sampah plastik belum sih? Mungkin dari Siti Nurhaliza gimana? Udah melakukan belum sih? Udah menerapkan belum diet sampah plastik itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dari teman-teman ada yang mau ngasih solusi lain nggak sih terkait cara pengurangan sampah plastik? Melati mungkin atau dia Tahur? Solusi atau menurut kalian cara mengurangi sampah plastik itu gimana sih gitu? Apakah kalian udah menerapkan selalu membuat tote bag atau kalian akan menggunakan tote bag gitu? Ya, gimana tadi Siti Nurhaliza gimana nih? Terdengar suara saya tidak? Iya, kedengeran Kak. Iya, kira-kira gimana nih menurut kamu solusi yang bakal dilakuin untuk mengurangi sampah plastik itu terutama di Jakarta? Solusi seperti apa sih yang bisa kamu Misalnya lakukan? kalau berpergian bawa botol sendiri dari rumah, terus kalau misalnya belanja bawa tas. Betul, betul sekali. Dari teman-teman yang lain gimana kira-kira? Ini tadi udah dikasih contoh nih, kalau berpergian bawa botol minum sendiri, terus kalau mau belanja juga bawa tote bag sendiri. Dari yang lain ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Atau ada yang ingin bertanya? Mungkin jika sudah. Nah, oke. Dari Bella juga sudah cukup, Kak. Kurang lebih hal yang dilakukan sama seperti Siti Nurhaliza. Betul, oke deh. Mungkin di sini saya kembali mengingatkan ya bahwa sampah plastik itu adalah sampah yang sangat amat sulit untuk diuraikan dan mungkin kalian semua juga tahu. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa membawa perubahan yang baik. Salah satunya dengan cara membawa tempat minum kemana-mana dan juga membawa tote bag gitu untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditambahkan? Karena melihat waktu Zoom juga sepertinya terbatas ya teman-teman. Dari Sukma ada yang mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup, Rena. Oke. Dari yang lain juga ya? Farah, gimana Farah? Oke, tidak lama lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti penyuluhan pada malam hari ini. Semoga informasi dan juga pemahaman yang sudah disampaikan bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.